Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul atau yang bertema Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau BAI. Yang mata kuliahnya yaitu Hukum Bisnis Syariah dan Hukum Siber 2, yaitu dosen pengangkunya Bapak Mairijani MAG. Kami yaitu dari kelompok 2 yang beranggotakan Bahrian Nugroho dan Abdul Hafiz. Next. Objek BAI. Objek BAI yaitu terbagi menjadi 3 pasal. Yang pertama pasal 76, yang kedua pasal 77, yang ketiga pasal 78. Pasal ke-76 yaitu syarat objek yang diperjualbelikan adalah ada 9 bagian. Yang bagian pertama yaitu barang yang dijualbelikan harus ada. Yang kedua, barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan. Yang ketiga, barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu. Yang keempat, barang yang dijualbelikan harus halal. Yang kelima, barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli. Yang keenam, kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui. Yang keenam, yang ketujuh, penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli. Yang kedelapan yaitu sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli, tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Yang kesembilan yaitu barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. Yang kedua yaitu pasal ke-77 yang berbunyi atau yang berisikan jual beli dapat dilakukan terhadap yang pertama, barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang baik berupa satuan ataupun keseluruhan. Yang kedua, barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui. Yang ketiga yaitu satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual. Yang ketiga yaitu pasal ke-78 yang berisikan beberapa hal yang termasuk ke dalam jual beli sekalipun tidak disebutkan secara tegas dalam akad adalah. Yang ketiga yaitu pasal ke-78 yang berisi atau yang berbunyi beberapa hal yang termasuk ke dalam jual beli sekalipun tidak disebutkan secara tegas dalam akad adalah. Yang pertama, dalam proses jual beli biasanya disertakan segala sesuatu yang menurut adat setempat biasa berlaku dalam barang yang dijual meskipun tidak secara spesifik dicantumkan. Yang kedua yaitu sesuatu yang dianggap sebagai bagian dari suatu barang yang dijual. Yang ketiga, barang-barang yang dianggap bagian dari benda yang dijual. Yang keempat, sesuatu yang termasuk dalam pernyataan yang dinyatakan pada saat akad jual beli termasuk hal yang dijual. Yang kelima yaitu tambahan hasil dari barang yang dijual yang akan muncul kemudian setelah berlakunya akad dan sebelum serah terima barang dilaksanakan menjadi milik pembeli. Next. Hak yang berkaitan dengan harga dan barang setelah akad BAI, yaitu ada pasal 79 dan pasal 80. Pasal 79 yaitu berisi 3 bagian, yaitu 1. Penjual mempunyai hak untuk bertasarruf terhadap harga barang yang dijual sebelum menyerahkan barang tersebut. Yang kedua, apabila barang yang dijual itu adalah sebuah barang yang tidak bergerak,
Pembeli dapat langsung menjual barang yang tidak bergerak itu kepada pihak lain sebelum penyerahan barang tersebut. Yang ketiga yaitu ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat 2 tidak berlaku bagi barang yang bergerak. Selanjutnya pasal ke-80, penambahan dan pengurangan harga serta jumlah barang yang dijual setelah akad dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Next. Serah terima barang, yaitu pada pasal 81, pasal 82, pasal 83, pasal 84 dan pasal 85, pasal 86, pasal 87, pasal 88, pasal 89 dan yang terakhir pasal ke-90. Serah terima barang pada pasal 81 yaitu ada 3, yaitu yang pertama, setelah akad dilakukan, pembeli wajib membayar harga dan penjual wajib menyerahkan barang. Yang kedua, tata cara serah terima barang tergantung pada sifat, jenis atau kondisi barang yang dijual tersebut. Yang ketiga, tata cara serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib memperhatikan kebiasaan dan kepatutan dalam masyarakat. Selanjutnya pasal ke-82, apabila pembeli berada pada pelantaran atau di tanah yang akan dijual, atau apabila pembeli dari jarak dekat bisa melihat sebidang lahan atau tempat tersebut, setiap izin yang diberikan oleh penjual untuk menerima penyerahan barang dianggap sebagai penyerahan barang tersebut. Selanjutnya pasal ke-83 berisikan ada 4 bagian. Dalam bagian pertama, dalam pembayaran tunai, penjual berhak menahan barang sampai pembeli membayar keseluruhan harga yang telah disepakati. Yang kedua, dalam penjualan secara borongan, penjual berhak menahan sebagian atau seluruh barang yang belum dilunasi tanpa mengubah harga dari setiap jenis barang. Yang ketiga yaitu hak penahanan barang hilang ketika penjual menyerahkan barang yang dijualnya sebelum menerima pembayaran. Yang terakhir yang keempat, hak penahanan barang hilang ketika penjual mengalihkan hak untuk menerima pembayaran harga barang yang dijual dari pembeli kepada orang lain dengan persetujuan pembeli mengenai pengalihan hak ini. Selanjutnya isian dari pasal ke-84 yaitu ada yang pertama, penjual tidak memiliki hak penahanan barang dalam penjualan secara kredit. Yang kedua, hak penahanan barang hilang apabila penjual meminta pembeli menangguhkan pembayaran barang yang dijual dengan pembayaran tunai. Selanjutnya pada pasal ke-85 yang berisikan ada 3 bagian. Barang yang sudah dijual melalui akad tanpa syarat harus diserahkan pada tempat barang itu berada pada saat jual beli berlangsung. Yang kedua, pembeli memiliki hak memilih untuk membatalkan akad atau menerima barang di tempat barang itu berada pada saat akad jual beli apabila ia baru menerima informasi mengenai tempat barang tersebut setelah proses akadnya. Yang ketiga yaitu pembeli harus menerima barang di tempat yang sesuai dengan apa yang telah dipersyaratkan dalam akad. Selanjutnya pada pasal ke-86 yang berisikan 1. Seluruh komponen biaya yang terkait dengan jual beli dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan. Yang kedua, apabila dalam akad tidak ditentukan pihak-pihak yang berkewajiban untuk menangguhkan komponen-komponen jual beli, maka pihak yang berkewajiban menangguhkannya ditetapkan berdasarkan kebiasaan. Selanjutnya pasal ke-87 yang berisikan 1. Apabila barang yang dijual
itu rusak ketika masih berada pada tanggungan penjual sebelum diserahkan kepada pembeli harta tersebut, maka harta milik penjual dan kerugian itu ditanggung oleh penjual. Yang kedua, apabila barang yang dijual rusak setelah diserahkan kepada pembeli, tidak ada penanggung-jawaban yang dibebankan kepada penjual dan kerugian yang ditimbulkan menjadi tanggungan pembeli. Selanjutnya pada pasal ke-88 yang berisikan apabila pembeli jatuh pailit setelah menerima barang yang dibelinya kemudian meninggal dunia sebelum membayarnya, maka penjual boleh menuntut ahli waris pembeli untuk mengembalikan barang yang telah dijualnya. Yang kedua, apabila pembeli meninggal dan jatuh pailit sebelum penerimaan barang yang dibeli dan sebelum pembayaran, maka penjual mempunyai hak untuk menahan barangnya. Yang terakhir yaitu yang ketiga, ahli waris pembeli sebagaimana dalam ayat yang kedua berhak meneruskan atau membatalkan jual beli yang telah dilakukan pembeli. Yang selanjutnya pada pasal ke-89 yang berisikan apabila penjual jatuh pailit setelah menerima pembayaran tetapi belum menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, barang tersebut dianggap barang titipan kepunyaan pembeli yang ada di tangan penjual. Yang kedua yaitu pembeli sebagaimana tersebut pada ayat 1 di atas berhak mengambil barang yang telah dibelinya dan pihak lain tidak bisa mengintervensi hal tersebut. Yang terakhir pada pasal ke-90 yang berisikan apabila pembeli telah menerima barang dan harganya telah disepakati, kemudian barang itu rusak atau hilang, maka ia harus membayar harga barang tersebut. Yang kedua, apabila barang yang rusak atau hilang sebagaimana tersebut pada ayat 1 dijumpai di pasaran, maka ia harus mengganti dengan barang yang sama. Selanjutnya next. Akibat bai, yaitu pada pasal 91, pasal 92, pasal 93, pasal 94, pasal 95, dan pasal 96, pasal 97, pasal 98, dan yang terakhir pasal 99. Pada pasal 91 yang berisikan jual beli yang sah dan mengikat berakibat berpindah-pindahnya kepemilikan objek jual beli. Pada pasal 92 yang berisikan ada 4 bagian. Jual beli yang batal tidak berakibat berpindahnya kepemilikan. Yang kedua, barang yang telah diterima pembeli dalam jual beli yang batal adalah barang titipan. Yang ketiga, pembeli harus mengganti barang yang telah diterima sebagaimana tersebut pada ayat 2 di atas apabila barang itu rusak karena kelalaiannya. Yang keempat, apabila barang yang harus diganti itu tidak ada di pasar, maka pembeli harus mengganti dengan uang seharga barang tersebut pada saat penyerahan. Pada pasal ke-93 1 dalam jual beli yang fasad, masing-masing pihak mempunyai hak untuk membatalkan akad jual beli. Yang kedua, apabila pembeli telah mengubah barang yang telah diterimanya, maka ia tidak punya hak untuk membatalkan akad jual beli. Pada pasal 94 yaitu dalam hal pembatalan jual beli fasad, yaitu apabila harga telah dibayar dan diterima oleh penjual, maka pembeli mempunyai hak untuk menahan barang yang dijual sampai penjual mengembalikan uangnya. Yang selanjutnya pada pasal 95, jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya adalah sah. Pada pasal 96, jual beli yang sah tidak dapat dibatalkan. Selanjutnya
Pasal 97. Dalam jual beli yang belum menimbulkan hak dan kewajiban atau ghair lazim, atau penjual dan pembeli memiliki hak pilihan atau khiyar untuk membatalkan jual beli. Selanjutnya pada pasal 98, jual beli yang dilakukan oleh pihak yang tidak cakap hukum adalah sah apabila mendapat izin dari pemilik barang atau wakilnya. Yang terakhir yaitu pasal ke-99. Persyaratan yang berlaku pada jual beli juga berlaku pada barter. Ya, sekian, terima kasih dari presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.